من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ihsan ila yaumil qiyamah. Baik umat fillah, insyaallah Bapak sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini Allah takdirkan kita, Allah tetapkan kita dalam kebaikan, dalam amal saleh. Dan ini mudah-mudahan bagian daripada kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri menjelaskan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan sibukkan hamba itu. Allah akan pekerjakan hamba itu. Saat itu para sahabat bertanya, "Kaifa yastabilu ya Rasulullah?" Apa bentuk kesibukan itu? Apa bentuk pekerjaan itu? Nabi menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mautih." Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan hidayah kepada hamba tersebut untuk sibuk, untuk fokus mengerjakan amal soleh sebelum meninggal dunia. Jadi ibu sekalian, jika bertambah umur kita, semakin bertambah pula ketaatan kita, semakin mudah kita menerima sebuah kebenaran, semakin mudah kita menyambut seruan-seruan Allah yang mungkin semula berat, sekarang ini mudah gitu. Dulu mungkin pernah waktunya dengar adzan itu kayaknya panas sekali kan. Benar ya, sering bilangnya kok sudah adzan lagi, apalagi sedang nonton sinetron gitu. Acaranya lagi seru-serunya, adzan berkumandang, mungkin adzan itu malah justru yang disalahkan gitu. Bukan dirinya yang disalahkan. Di saat mau kena itu dulu sering ditaruh ya. Sekarang ini mau kena dicari-cari. Kalau bapak-bapaknya itu lewat masjid itu nggak kelihatan sebelum dapat hidayah. Hari ini setelah dapat hidayah, meskipun musola di gang-gang kecil itu terlihat sekarang. Kalau orang itu sudah dapat hidayah, maka bersyukur dan beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah digerakkan hati, dan itu bukan sesuatu dari kita, tapi yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibu sekalian melihat anak sulit amat suruh sholat, sulit kok kenapa berat? Punya anak perempuan suka jilbab aja udah susahnya minta ampun, kenapa? Belum dapat hidayah itu, belum dapat petunjuk itu. Tapi kalau nanti sudah dapat petunjuk, cahaya itu dalam hati, cahaya petunjuk itu tiba-tiba membuka hati, lapang hati untuk menerima sebuah kebenaran. Dulu sebelum paham, sebelum mengkaji Islam, melihat wanita sadar itu kayak pesimis, pasti istrinya teroris, itu ya. Tapi ternyata setelah dikaji, setelah dipahami, dia juga para sahabat yang para wanita di zaman Nabi itu bagaimana, wanita yang soleh itu bagaimana. Setelah itu terbuka hati ini untuk menerima itu. Bahkan berkeinginan di mana saya juga bisa menutup awal sebagaimana fulan dan fulan. Nah inilah hidayah ibu sekalian. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, ibu-ibu hari Minggu ya, biasanya hari Minggu dah masakan spesial untuk suami itu ya, atau apa? Shopping. Itu ditinggalkan untuk tolak ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menambah keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, salam dan salawat kepada surah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, orang senantiasa istiqomah dan sampai akhir zaman. Baik, sekalian kita lanjutkan kajian fikih sholat kita. Kita masuk dalam surut sihati sholat, syarat sahnya sholat. Syarat kita akan ulas secara detail terkait syarat sahnya. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui
akan masuknya waktu sholat. Jadi kita tahu masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, berarti itu masuk syarat sah. Kalau kita sholat berarti sholatnya sudah sah. Kalau belum masuk tidak sah. Maka dalam hal ini Ibu sekalian, jangan berpatokan terus-terusan dengan azan masjid. Loh, kenapa begini? Saya sering kesini masjid, sering mencocokkan jam saya dengan jam yang diusir. Tidak sedikit masjid itu yang lebihnya kadang sampai 4-5 menit kecepatan jamnya. Nah, kalau cepatnya 5 menit begitu, ibu-ibu adzan langsung sholat, batal nggak? Sah nggak sholatnya? Nggak sah, belum masuk waktu itu. Meskipun dosa itu ditanggung sama siapa? Muadzin itu. Dosa ditanggung sama muadzin. Tapi intinya ibu-ibu juga harus punya jadwal waktu sholat dan jamnya itu dicocokkan. Cocoknya bagaimana? Sudah tulis saja jam sekarang berapa di Google itu. Keluar cocokkan di sana. Ya, jangan sampai ini jam ala kita gitu ya. Suka-suka kita. Suka-suka itu. Apalagi ini menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan yang namanya berbuka dan sahur itu sangat-sangat penting. Jangan sampai kita lewat. Berbuka itu ada waktu yang istimewa, yaitu saat berbukanya itu. Nabi SAW menjelaskan, la yazalun nas bil khair ma'ajil fitr. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Nah, kalau adilnya sekilir, tahu sekilir? Sekilir itu curang ya. Dia masuk itu makan dulu. Saya 5 menit baru adzan. 5 menit ini waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Ini dilewatkan oleh kita karena kita nunggu adzan, tapi harus punya jam cocokkan, kemudian jadwal waktu sholat yang tadi. Ini sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu hukumnya wajib bagi orang beriman dan memiliki waktu yang sudah ditetapkan. Kapan subuh ada waktunya, kapan zuhur ada waktunya, asar juga ada waktunya. Jadi membacanya kitabam mawquta. Waktunya sudah ditetapkan, bukan jangan salah. Kitabam mau kita. Kalau mau kita, maunya kita. Ini zuhur jam ya, jam 3 Ustaz. Nah, ini mau kita. Ciri-ciri orang munafik itu ibu sekarang perlu ketahui. Kalau ibu masih seperti ini berarti ada sifat-sifat munafik dalam diri kita. Mereka bermasalah terutama dalam 3 sholat. Yang pertama sholat subuh, yang kedua dalam sholat isya, yang ketiga sholat asar. Ibu-ibu 3 sholat ini mana yang berat? Subuh, isya, asar. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang berat berarti sudah mantap. Subuh, isya, asar. Yang paling berat yang mana, Bu? Ibu-ibu yang di depan ini ada, takut aja ngomong. Takut ketahuan gitu. Asar. Nah, kita lihat bagaimana orang munafik. Nabi bersabda, "Laisa sholatun asfar al-munafiqin bi sholatil fajr wa sholatil isya." Tidak ada sholat yang berat yang dikerjakan oleh orang munafik melainkan sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atahum wa la haqwan. Kalau mereka tahu keutamaan di balik 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Bu, suami ibunya sifat munafik kalau ini ya belum jamaah muslim. Subuh dan isya. Subuh ini tempatnya orang lagi. Tapi insya Allah ibu kan sudah di atas berapa mereka? Di atas 50 ya. Ada yang masih di bawah 30. Ada yang. Tapi biasanya ibu-ibu itu justru sholat subuh bukan malam. Sholat itu susah. Sholat paling mudah itu sholat subuh. Kenapa? Karena semakin bertambah umur kita, Allah sudah mencakup nikmat. Nikmat apa? Tidur. Tidur malam itu sering terbang.
orang Jawa namanya ngelilirun. Itu hadiah anugerah dari Allah. Allah sayang kepada kita. Coba kalau semakin tua tidur kita kayak anak-anak itu pulas itu, waduh repot. Pandangan mata kita semakin tua semakin kelih, semakin jelas. Berbahaya. Dosa kita semakin banyak. Begitu ya. Nikmat tidur itu sudah mulai. Maka maling-maling itu takut sama rumah yang ada mbah-mbah, nenek-nenek. Karena apa? Tidurnya pasti gak nyenyak. Tapi jangan malah dengar bayangan, jangan malah mau di kamu tak uyan-uyan mau itu. Wah, boleh-boleh pakai itu jangan. Jadi digunakan waktu itu. Kenapa Allah sudah mencabut itu? Enggak pula semalaman supaya kamu hidupkan sepertiga malam kamu untuk qiyam lagi, untuk tilawah Al-Qur'an, untuk memperbanyak istighfar. Kan begitu. Subuh isya tertera dalam satu hadis. Kemudian sholat asar. Pekerjaan orang munafik itu kalau masuk waktu asar, ya jadi suyar kubusan, duduk nyantai, tapi matanya itu sambil melihat matahari. Ketika matahari akan tenggelam, baru dia buru-buru dia mengambil air wudhu, kemudian sholat, dan sholatnya itu cepat seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Begitu nggak begitu? Dulu sekarang sudah bertobat saya. Kalau dulu kan habis dari kerja sholat asarnya jam berapa? Ya paling jam 5, cepat-cepat setengah 5 usah. Tapi kalau sekarang kan insya Allah ya sudah bertobat semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, jangan diundur-undur permasalahannya banyak. Jadi ketika membahas Imam Zahabi ketika membahas surat Al-Ma'un sampai pada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Wail ini kalau kita buka tafsirannya itu bukan semudah kita terjemahkan kecelakaan, bukan. Ternyata apa? Wadin fi jahannam, di neraka itu ada lembah, namanya lembah Wail. Lau suyira jibal dunia, jika gunung-gunung di dunia ini dimasukkan ke dalam lembah tersebut, la zabat min syiddati hari, maka gunung-gunung itu akan hancur lebur, tidak kuat menahan panasnya lembah Wail. Orang yang mengakhirkan sholat itu akan dimasukkan Allah ke lembah Wail ini. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang tidaklah sholat subuh. Sholat zuhur utamanya. Tidaklah yang sholat zuhur, melainkan sholat zuhurnya ketika waktu asar akan tiba. Tidak sholat asar kecuali sholatnya kapan? Ketika maghrib akan tiba. Terus seperti itu. Kalau isya gimana? Kapan sholat isyanya? Ketika nonton TV 12, main HP 12, ada subuh, ada subuh sholat isya. Nah, orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam lembah Wail. Nah, beliau berkisah, beliau mengangkat sebuah kisah nyata tentang adik kakak yang kakaknya itu Allah takdirkan meninggal dunia. Yang dikisahkan oleh beliau, pas proses pemakaman adiknya itu ikut dalam pemakaman, ikut menggali menimbun itu. Nah, sampai pada saat itu dia nggak sadar ya. Jadi dompet kis itu kan apa namanya, kalau bahasa Arab itu terjemahnya kayak wadah gitu, wadah uang. Jadi dompetnya itu terjatuh, nggak tahu dia nggak sadar, tertimbun gitu. Sampai rumah dia baru sadar, dompetnya nggak ada, yang tinggal pasti jatuhnya di sana. Benar itu dia gali, dia ingin dapatkan dompetnya itu. Nah sampai di pertengahan itu dia sudah dapat itu dompet, tapi dia penasaran dengan apa yang terjadi sama kakaknya. Dia terusin ceritanya, diterusin sampailah dia bongkar paparnya sekarang itu ya. Itu tiba-tiba api keluar, api itu masuk, dia tutup lagi, buru-buru dia tutup, kemudian dia lari ke rumah, dia mengadu kepada ibunya, menceritakan sama nangis-nangis itu. Kemudian ibunya juga ikut menangis dan mengatakan, wahai anakku, kenapa kakakmu dihukum seperti itu? Karena kakakmu sering mengakhirkan sholat dari waktu yang sudah ditetapkan. Nah, coba ibu sekalian, mengakhirkan saja seperti itu. Dia sholat tapi waktunya diakhirkan. Bagaimana orang yang tidak sholat?
sudah dipikir sendiri gimana kalau orang yang sholat. Maka kita betul-betul mohon kepada Allah ya, gimana keluarga kita semuanya gitu, diberikan kesadaran untuk sholat ya. Karena berdakwah dengan keluarga itu kepada keluarga itu lebih sulit daripada orang lain, betul? Ya. Apalagi sama orang tua kita sulit kan? Maka ini tugas kita, jangan sampai tua itu sebelum sholat. Kenapa? Sebelum tua, kalau bisa sudah sholat dulu. Karena kalau sudah tua dan nggak sholat itu sulit dadanya, sulit meluruskan. Ibarat bangunan sudah terlalu tinggi, dibuang miring gitu kira-kira. Nah kira-kira untuk meluruskannya bisa nggak? Bangunan sudah 20 tingkat miring, gimana ya? Kalau tak bisa, butuh modal besar, harus mendesain konstruksi yang lebih bagus lagi, mendorong untuk lurus itu kan. Nah itulah gambaran orang-orang tua kita. Kalau orang sudah tua tapi belum sholat, ini pekerjaannya berat untuk meluruskan itu berat. Beda dengan anak-anak muda. Ya, anak muda itu lebih mudah untuk diluruskan seperti itu. Maka ibu sekalian, kalau sudah dihadapkan dengan orang tua, ya, harus berproses, jangan buru-buru. Baik. Kemudian kita akan bahas terkait waktu sholat ini. Kapan seseorang boleh mengakhirkan sholat? Yang pertama, seseorang boleh mengakhirkan sholat yang pertama ketika dia ketiduran, anaum. Nabi bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari sholatnya, Ketiduran itu misalnya gini, ibu pulang safar, nyampe rumah jam 3 dini hari. Setelah itu tidur. Kira-kira subuhnya mau nggak? Kebanyakan lewat ya. Bangun jam 7:30 misalnya. Misalnya. Tapi karena ketiduran, ini uzur syar'i ketiduran, maka baginya tidak ada dosa. Yang penting segera dulu. Segera mengambil air wudu, sholatlah saat itu juga. Falyusalli idza dzakaraha, maka sholatlah di saat dia ingat. Maksudnya ketika dia terbangun. Tapi perlu juga ditegaskan yang namanya ketiduran itu ya sekali-sekali saja. Kalau saban hari ketiduran itu penyakit ya. Sekali saja ketika ada beban. Yang kedua, lupa. Lupa ini bisa jadi ya ibu dihadapkan dengan kondisi yang saat itu benar-benar sibuk. Bukan hanya sibuk, cemas. Karena mungkin ada salah satu anggota keluarganya kan musibah, harus ngurus rumah sakit, bolak-balik dan sebagainya. Sampai akhirnya apa? Sadar-sadar itu sudah jam 2:30 padahal belum sholat zuhur misalnya. Maka orang yang seperti ini tidak ada dosa kalau benar-benar dia lupa. Segera dia mengambil wudu, sholat zuhur di jam itu juga di saat dia ingat. Termasuk ibu-ibu yang biasanya sholat tepat waktu ya, itu saya ingatkan. Jangan sekali-kali mengakhirkan sholat. Bisa isya ya, biasa sholat tepat waktu nih bu ya. Ketika itu ada mungkin arisan ya di rumah tetangga begitu. Oh nanti aja lah bisanya sebelum tidur. Saya nggak yakin ibu ingat isya itu. Kenapa? Karena ibu terbiasa sholat tepat pada waktunya. Ketika ibu sekali tinggalkan, di pikiran ibu sudah sholat. Pernah begitu ibu? Pernah. Ya, jadi dalam hidup kita pernah juga pengalaman juga sih. Kaget ya Allah, baru ingat habis subuh. Yo, isya semalam belum karena safar ya saat. Ternyata belum sholat. Nah yang seperti itu, kalau lupa seperti itu dimaafkan. Yang ketiga, kapan kita boleh mengakhirkan sholat? Di saat kita safar dan kita ada niatan untuk menjamak takhir sholat. Ya, menjamak takhir sholat. Bisa karena safar, bisa karena sakit. Contoh misalnya kita berangkat dari Bandar Lampung ini mau Kota Bumi. Jadi berangkatnya berapa? Enaknya 11:30 saja atau jam 11. Naiklah kendaraan. Nah kemudian ternyata sampai di
misalnya di Natal, ternyata tidak memungkinkan untuk berhenti karena baru aja masuk tol, setelah itu baru masuk tol, azan pula kan gitu. Ya sudah, diniatkan saja jamak takhir. Zuhur kita kerjakan pada waktu asar. Nah nanti ketika berhenti sholat zuhur dulu, kalau dengan jamaah yang ada di saat itu kan sholatnya sholat apa berarti Bu? Asar. Kita belum sholat zuhur. Terus kita sholatnya apa? Kalau bersama imam sholat asar itu? Asar. Masa asar dulu baru zuhur? Terus gimana? Boleh nggak kita nggak sama niatnya dengan imam? Nanti ada pembahasan di sini. Jadi di saat imam sholat asar kita niatnya zuhur. Memang begitu. Karena perbedaan niat antara imam dan makmum itu boleh. Ada dalil-dalilnya nanti. Ya, jadi imam asar kita zuhur. Ketika imam salam dari asarnya kita salam juga. Setelah itu kita iqamah, kita sholat asar 4 atau 2 rakaat. 2 rakaat. Karena orang yang safar itu boleh mengqashar sholat. Jadi ibu sekalian, kalau pulang kampung Bu ya, harus paham ini jamak qashar ini biar enak. Kalau jamak qashar ini paham, enak betul Bu ya. Misal berhenti maghrib, setelah itu kita jamak qashar. Nanti pas waktu isya nggak usah berhenti, lanjut aja gitu kan. Tapi kalau qashar sholat itu hanya untuk sholat yang jumlahnya berapa? 4. Maghrib ya jangan diqashar, subuh juga jangan diqashar. Kalau maghrib diqashar 1,5 nanti gimana? Kalau subuh jadi 1 jadi witir nanti. Itu begitu. Jadi ketika menjamak takhir zuhur kita lakukan pada waktu asar, begitu juga maghrib boleh kita kerjakan pada waktu isya jika memang diniatkan dari awal untuk menjamak takhir. Baik. Kemudian yang keempat, boleh kita mengakhirkan sholat yaitu di saat kita dalam kondisi takut. Ya, takut. Contoh begini. Menjelang subuh itu kendaraan yang kita naiki itu masuk di daerah Sedayu sana. Selain itu hutan kawasan. Masuk waktu subuh. Tidak memungkinkan untuk berhenti di pinggir jalan. Kalau kita berhenti di pinggir jalan yang ada assalamualaikum belakangnya harimau gimana? Ada macan gitu ya. Nah orang yang dalam kondisi takut, khawatir jika akan terjadi apa-apa di perjalanan itu berhenti, maka dia boleh melanjutkan perjalanan itu dan nanti sholatnya pas dalam kondisi aman. Itu boleh. Loh kenapa tidak sholat di mobil? Kalau kendaraan pribadi nggak bisa. Nggak bisa. Karena mau tidak mau kan suaminya nyetir. Sholat sambil nyetir itu nggak boleh dalam fikih. Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Masuk Allah. Gak boleh. Nah kecuali kalau kita naik bis, nggak mungkin dong bis itu berhenti sewaktu-waktu di mesin ketika waktu subuh, maka sholatnya kita boleh di atas kendaraan itu. Karena tidak memungkinkan berdiri, maka boleh sholatnya dengan duduk. Kalau berdiri bahaya nanti ketika sopirnya ngerem jungkal ke belakang, jatuh ke belakang. Nah ini dalam kondisi takut. Jadi 4 hal ini diperbolehkan seseorang untuk mengakhirkan sholat. Baik, syarat-syarat yang kedua, kalau tadi adalah mengetahui waktunya. Yang kedua adalah at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah. Bersih atau suci dari 2 hadas. Ma'al qudrah disertai kemampuan. Kalau ada kemampuan. Jadi bersuci dari 2 hadas, karena hadas itu ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar itu tidak bisa disucikan kecuali harus dengan mandi janabah. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang bersuci ini. Jadi ibu sekalian, kadang-kadang ya kalau kita lihat para petani itu kadang-kadang nggak sholat. Gara-gara apa? Nggak bawa
Baju sholat. Ini sebenarnya pemahaman yang perlu diluruskan. Sekarang ibu saya tanya misalnya, ibu-ibu itu sholat itu wajib nggak sih pakai mukena? Orang Arab itu di masjidnya ada mukena. Kenapa nggak pakai mukena? Karena jilbabnya, garisnya sudah standar sebagaimana mukena. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, jangan sampai berpikir begini loh, masuk ke masjid misalnya mukenanya nggak ada, sudah nggak sholat sama. Ibu-ibu ini kan kalau kita berbicara tentang masalah aurat ya, auratnya ibu-ibu kan seluruh tubuh ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Artinya jika standar jilbab ibu besar, kemudian gamisnya itu menutupi telapak kakinya, maka hakikat itu sudah sah digunakan untuk sholat. Tapi ibu-ibu biasanya kurang gede apa ya? Jilbabnya. Maka kalau bisa pakai jilbab yang minimal lebih daripada lengan sini panjang. Nah, supaya kalau pas sholat nanti bisa dipakai. Kok langsung lihat semua jilbab? Saat nanti kelihatan ibu-ibu ya, memang ibu-ibu gimana? Kan santri-santri kita tuh di komen, saat di rumah dibilang ibu-ibu saya jilbabnya gede, nggak masalah. Memang nanti juga mau jadi ibu-ibu. Gitu seperti itu. Jadi tidak perlu. Nah, sebagaimana ya para suami ibu sekalian itu, ada yang olahraga, dia ngetrail tuh ya. Kebun, kena lumpur, kena tanah, petani dia nyambung di sawah, kena air, kena basah, sebagainya. Mungkin ibu sama suami kemana bu? Ke pantai, mandi di laut. Kemudian sholatnya mau sholat malas, sholat di pinggir pantai boleh nggak? Boleh. Dengan pakaian basah boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting baju kita itu tidak terkena najis, itu saja. Selama tidak terkena najis boleh. Nah, sedangkan tanah, permukaan tanah, pasir, kerikil yang ada itu Nabi menjelaskan apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Dijadikan bumi untuk tanah untuk itu apa? Tempat untuk sujud, berarti tempat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Kalau kita berwudu nggak ada air, pakai apa? Karena memang suci. Jadi kalau baju kena lumpur, kena apa itu masih nggak apa-apa. Tapi ini dalam kondisi kebun, sawah, di pantai. Jangan masuk masjid begitu, nggak boleh. Karena perintahnya sudah beda. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kamu harus berhias loh kalau kamu masuk ke dalam masjid. Nah ini kondisi darurat. Kenapa kita paparkan, kita jelaskan seperti ini? Kadang orang nggak sholat, nggak mau sholat gara-gara nggak pakai baju sholat, itu kan sama. Kalau bapak nggak bawa sarung, kan begitu. Kalau untuk bapak-bapak lebih mudah. Kalau dia bawa baju atau hanya bawa sarung saja, karena bajunya kena najis misalnya, sudah sarung itu cukup taruh di sini, nggak perlu sampai ini. Tapi kalau pakainya lebar, kan pundaknya itu harus tertutup. Itu kalau laki-laki. Nah, kalau ibu beda ya, punya pundaknya boleh dibuka ya. Jadi bersuci dari dua hadas. Nah, kemudian yang akan dibahas di sini adalah tempatnya juga harus bersih. Tempat kita untuk sholat. Di sini yang dilarang itu hanya pada 3 tempat saja yang nggak boleh kita sholat di atasnya. Jadi al-amakin al-manhiya an sholat fiha, tempat-tempat yang dilarang bagi kita untuk sholat. Yang pertama adalah mubarakul ibil, tempat menderumnya onta, itu najis. Nggak boleh sholat di kandang onta. Mungkin ibu berpikir mengapa juga sholat di situ. Udah kita nggak usah bahas onta. Ada di Lampung kan. Nah, kemudian kenapa dengan onta ini? Dan juga mungkin pertanyaannya, kenapa setelah makan daging onta kita harus berwudu kan gitu? Nabi menjelaskan, la tusallu fi mubarakil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian sholat di tempat menderumnya onta, karena tempat menderumnya onta itu adalah tempat tinggalnya setan. Tempat tinggal setan itu diantaranya adalah di tempat menderumnya onta.
Kemudian di sini fala yu'in an tushibaha asyayatin wa takuna mubarakaha ma'wali syayatin. Maka jangan kamu berteman dengan setan dengan menggunakan tempat menurunnya onta itu sebagai tempat sholat. Maka dalam hal ini juga karena tempat menurunnya adalah tempat tinggalnya setan, itu mempengaruhi daripada karakter onta itu sendiri. Ya, emosian, panas dan sebagainya. Maka habis makan daging onta itu dianjurkan, bahkan wajib hukumnya makan daging onta. Setelah itu kita berwudu, karena dengan makan daging onta wudu kita batal. Kalau makan daging kambing, kata Nabi, 5 syah bagi yang mau saja. Artinya apa? Hanya dianjurkan. Tapi kalau daging onta wajib berwudu kembali. Ini terkait kenapa onta itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tempat yang najis adalah al-maqbarah. Apa itu al-maqbarah? Kuburan. Nah, di kuburan itu adalah tempat yang najis. Tidak boleh bagi kita beribadah di dalam kuburan. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka seperti masjid. Terjadi gak hari ini? Kuburan seperti masjid terjadi apa tidak? Terjadi. Harusnya kuburan itu sepi, dan memang harus kita sepi, nggak boleh kita ramaikan, ya kan? Tapi hari ini kuburan-kuburan yang ada barangkali itu dalam satu hari tidak kurang dari 5.000 peziarah. Masjid Al-Jihad satu hari adakah 5.000 jamaah yang sholat? Yang harus diramaikan itu masjid, bukan kuburan. Maka Nabi juga melarang kita untuk bepergian sampai ngumpulin duit, sampai jual surat apa? Bukan surat Al-Quran, surat tanah. Beliau bersabda, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Kalian tidak boleh bersusah payah untuk safar bepergian. Tadi ya susah payah sampai ngumpulin, sampai jual-jual itu, kecuali kalian pergi ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Silakan ibu jual gelangnya, emasnya, macam-macam untuk pergi ke 3 masjid, gak apa-apa, dianjurkan. Kenapa demikian? Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat lebih baik. Masjidil Aqsa 500 kali lipat lebih baik. Silakan umroh seperti itu. Silakan berangkat umroh daripada bergabung di jamaah ziarah wali. Nah, ibu yang terusin ya. Sudah begitu disyarat dari semua panitianya. Berapa? Harus 7 kali. Itu ada nilai profit oriented. 7 kali hitung-hitungannya mudah itu ya. Hitungannya mudah gimana? Kalau sekali pemberangkatan itu 3 bus ya. Satu busnya 60 kali 3 180. Satu orang 100.000 aja. Sudah berapa itu? 18 juta. Lumayan kan paling. Sudah begitu, boleh nggak kita meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kita datang ke kubur kita, Pak Pak Simba, anakmu ini lagi susah, kena COVID, tokonya tutup dan sebagainya. Mbak, tolong Simba, boleh nggak? Orang yang mati ngurusi diri sendiri aja sulit, malah diminta-minta. Kalau dia bisa ngomong enak loh, kata dia. Ya, kamu minta-minta sama saya lagi susah. Coba kalau dibilang begitu gimana? Nah, artinya ini yang menjadi masalah. Jadi dalam bab yang seperti ini tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dan sholat di dalam kuburan.
Loh gimana Ustaz kita baca Yasin macam-macam gitu? Ya silakan dibedah hukumnya. Karena di tempat yang tidak baik. Baca Quran tempatnya di mana? Di masjid. Baca Quran tempatnya di mana? Di rumah. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ibu sekalian, sebaik-baik sholat di mana Bu? Di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat 5 waktu bagi kaum laki-laki. Artinya apa? Porsi sholatnya para suami ibu-ibu itu harusnya lebih banyak di rumah daripada di masjid. Di masjid cuma 5 waktu itu. Sisanya sholat duha, qiyamul lail, kan? Sholat sunnah mutlak, sholat hajat, istikharah, semuanya di mana? Di rumah. Kenapa di rumah lebih baik, lebih utama? Karena lebih bisa menjaga keikhlasan daripada sholat di masjid. Kalau di masjid biasa sholatnya cepat, sampingnya ada orang, langsung dikusuk-kusukkan Allah. Jadi kalau ibu masih begitu belum ikhlas tuh sholatnya. Ketika sendiri cepatnya, wah luar biasa, kayak dikejar anjing. Giliran sama orang, khusyuk itu. Kata sahabat Ali, orang yang belum ikhlas itu sholatnya sendiri dengan bersama orang lain belum sama, nggak sama. Itu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nggak ikhlas dalam sholat itu nggak apa-apa daripada ikhlas tidak sholat. Ada orang ikhlas nggak sholat, nggak apa-apa lah. Ikhlas dulu nggak masalah. Begitu. Nah, jadi kuburan kita perlakukan hanya kuburan saja, termasuk nanti dalam pembahasannya gimana kalau sholat di masjid di depannya ada kuburan. Di depan kita jalannya. Ya. Kalau ibu-ibu ke Jawa silakan. Berarti di masjid, tolonglah ke depan. Kalau ke kuburan, kebanyakan masjid tempatnya kuburan. Jadi Nabi bersabda, la tusallu ilal qubur. Kalian tidak boleh sholat menghadap kuburan. Maksudnya apa? Menjadikan kubur itu sebagai kiblat itu tidak boleh. Maka jika ada masjid di balik temboknya itu ada kuburan, masjid ini dihukumi makruh untuk sholat jamaah. Sampai antara kuburan dan masjid itu ada ha'il. Para ulama menjelaskan ha'il. Ha'il itu pembatas. Pembatas itu bisa dibuat jalan saja, jalan kecil nggak apa-apa. Ini kuburan, tembok masjid ini. Dibuat jalan saja. Ini sebagai pemisah, faslun, sebagai pemisah. Atau dibuat taman. Taman itu apa? Jadi kayak pagar gitu. Pagar di luar tembok ini. Jadi terpisah. Gitu. Nah, tapi yang ada justru di Indonesia banyak yang malah kuburannya di mana? Di teras masjid. Di mana? Kan di belakang. Habis sholat jamaah nanti jamaah pada tawaf kuburan. Boleh nggak yang seperti itu? Kita mintanya sama Allah sama orang mati. Nah itulah kadang-kadang kita hati-hatilah. Apalagi kalau kita membaca kisah Nabi Nuh, alaihissalam, orang-orang soleh yang dijadikan patung-patung itu kan awalnya begitu juga. Baik, yang ketiga adalah tempat yang najis adalah al-hammam, kamar mandi. Ibu sekalian nggak boleh lama-lama kamar mandi. Karena barokah Allah, rahmat Allah itu tidak turun di saat seorang kamar mandi. Maka sebagai besar para ulama itu kalau masuk kamar mandi mereka menggunakan sesuatu yang menutupi kepala mereka. Karena apa? Itu adalah rumahnya setan. Maka untuk masuk ke dalam kamar mandi itu harus membaca doa. Jangan dilupakan kalimat tasmiyah pertama, Bismillah. Ini jangan lupa. Bismillahnya dulu ini jangan lupa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah ini tujuannya apa? Silakan ibu baca dalam hadis sahih. Ternyata apa? Bismillah itu menjadi satu aurat Bani Adam. Yang akan menutupi aurat kita di kamar mandi itu bacaan Bismillah itu dari pandangan jin dan setan. Artinya kalau seseorang itu masuk kamar mandi gak baca doa, viral itu videonya di kalangan jin dan kalau mereka punya dokumentasi, wah hebat itu sekalian. Benar, itu tempatnya mereka. Maka sebisa mungkin kamar mandi kita harus bersih. Semakin bersih mereka gak nyaman, karena mereka itu suka di tempat-tempat yang kotor, jin setan itu.
Dan tempat-tempat yang tidak pernah dijamah oleh manusia, itu mereka tinggalnya di sana. Termasuk di lubang-lubang, di kebun, di pinggir sungai gitu. Itu Nabi sampai mengatakan apa? La ya bulan ahadukum fi juhrin. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Karena lubang itu tempat tinggalnya mereka. Makanya dulu sekalian harus paham tentang kenapa orang kadang suka jin. Yang pertama, kenapa? Jin itu suka sama ibu. Nah, ini repot. Suka, kalau udah suka gimana? Wah, ibu kemana nanti dikejar. Kapan itu akan terasa? Di saat ibu baru mau tidur, nah itu udah mulai ya. Gak ada gangguan gitu. Kawan saya dulu setiap mau tidur langsung itu mencak, roh aja kamu itu. Udah kamu ganggu terus saya malam ini. Benar sebelah ya kan. Yang kedua, karena mereka terzalimi. Terzaliminya misalnya ibu kalau mau air panas jangan sembarangan. Baca doa dulu, baru di rumah bismillah minimal. Buanglah, jangan langsung ditabur di halaman atau di belakang itu. Jangan. Kalau mengenai mereka marah, bisa masuk dalam hidup kita. Saudari kandungnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pengarang kitab Minhajul Muslim, pengarang kitab Aisyul Tafasir, itu kan dia space kok. Dia ada lupa korma, dia jadikan air minum itu. Nah saat itu lepaslah pegangan dia, jatuhnya persis menimpa jin. Marah, nggak terima, dirasuh gitu. Apa yang terjadi? Setiap menjelang malam, lehernya kayak dicekik. Jadi setiap malam tuh ngorpek sapi yang sudah disembelih. Semalam 10 tahun. Setelah itu meninggal dunia. Artinya apa? Jangan menzalimi mereka. Yang ketiga, bisa masuk ke dalam tubuh kita manakala kita takut dengan mereka. Maka Imam Mukatsir menjelaskan, kalau kamu datang ke suatu lembah, kemudian kamu takut, kemudian kamu berlindung kepada penunggu lembah itu, Simba. Gitu ya. Kalau ibu mungkin lagi ikut suaminya mancing, suami kan agak ini, agak bulu-bulunya gimana gitu kan. Setelah itu, Mbak, jangan ganggu ya Mbak. Itu Bu sekalian, bukan malah dia mengecil, justru mereka itu akan semakin besar tubuhnya dan dia akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Karena mereka apa? Mereka itu takut sama kita. Di saat kita berlindung kepada mereka, mereka bangga betul itu. Maka nggak boleh takut sama mereka. Termasuk ini diajarkan kepada anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ditakuti. Nah, jangan main malam banyak hantu. Nggak boleh, ini kalimat yang menjadikan anak ini sering baper. Anak-anak kita jangan sering ditontonkan film-film yang horor, film-film yang menakutkan, nggak boleh. Itu akan mempengaruhi psikologinya, akan mempengaruhi karakternya, akan mempengaruhi mentalnya, terutama mentalnya. Sudah ada penelitian, anak-anak yang sering ditontonkan seperti itu, dia lebih cenderung ketika gede, ketika besar, mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Itu seperti itu, efeknya begitu. Sudah begitu, salah pula lagu di saat kecil ini, nyanyinya baru pada 5 rupa-rupa warna. Setelah itu aku meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Apa istimewanya balon kok sampai hatiku sangat kacau? Ini kan generasi baper dari lagu itu, melahirkan generasi baper. Jadi ibu sekalian, kalau baca status orang langsung tersinggung. Inilah gara-gara dulu sering nonton film pocongan. Benar. Nah makanya saya pesankan kepada ibu-ibu sekalian, kalau punya anak laki Bu, jangan sering sama ibu. Mohon maaf, jangan sering sama ibu. Harus sering sama bapaknya supaya karakter, ya kepemimpinannya, ketegasannya, keberanian itu terwariskan dari bapaknya. Kalau sama maknya itu begitu Bu, punya masalah kok nangis, cewek lagi masalah nangis. Gitu. Kemudian nggak senang sama orang, pernah jadi status sampai panas, sindir-menyindir terus gitu kan. Kata saya ini salah asuh ini. Sering sama maknya daripada sama bapaknya. Tapi kalau anak cewek memang harus sama ibunya. Kalau sudah SD harus sama ibunya. Jangan sering sama bapaknya. Gaspat itu nanti
Nanti karakter bapaknya yang garang itu terwariskan ke kawan. Suaminya bisa dihajar. Sehingga hari ini data-data menunjukkan para suami lebih meninggal duluan daripada para istri. Ini jangan-jangan para suami ini hidupnya tertekan sama istri. Jangan-jangan dia bukan pasti. Itu semua sudah ada takdirnya. Baik, jadi berbicara tentang kenapa jin itu mengganggu ya. Terus saya tambahkan juga, mungkin ibu bertanya-tanya, Ustaz di rumah itu nggak apa-apa ya ada los-los sedikit tanya pembahasan itu. Karena memang pembahasan soal nggak bisa sekali loh. Misalnya ada yang meninggal dunia misalnya, dari kamar orang yang meninggal dunia itu ada suara, ada bayangan, kelebatan bayangan. Nah itu siapa? Itu bukan arwahnya pulang, salah. Itu adalah teman daripada yang meninggal itu, namanya jin korin. Dan masing-masing kita ini kata Nabi ada jin korinnya. Bahkan ibu kenapa setiap bayi itu terlahir langsung menangis? Karena dia menahan tusukan dari jin korin itu. Jadi semenjak lahir itu jin korin langsung menyertai. Ditusuklah bayi itu, nangislah. Kecuali 2 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat lahir dia tidak menangis. Pertama adalah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya yang bernama Maryam. Jadi lahir tidak nangis. Selain itu nangis semua. Tapi ibu beda lagi. Kalau anakku nggak nangis, saya khawatir Ustaz. Jangan-jangan besok jangan meninggal kan gitu. Padahal itu. Nah, jin korin itu akan mendampingi kita. Jin korin itu tugasnya apa? Membisikkan was-was, membisikkan ke telinga kita dengan bisikan-bisikan yang halus, tapi terus-menerus, ya, dan mengajak kita untuk berbuat maksiat. Terutama apa? Di saat kita sedang sendiri. Ketika berjamaah begini aman, nggak mungkin dia bisikin macam-macam. Dari semenjak tadi kita mulai kajian sampai sekarang, terpikir gak untuk berbuat maksiat? Enggak ada, karena dia takut. Tapi kalau lagi sendiri, udah buka tuh nomor HP-nya. Dia istri udah meninggal, gimana? Kamu kan disia-siakan suami kamu. Nah itu bisikan-bisikan itu. Akhirnya terjadilah pertemuan, nauzubillah, terjadilah perselingkuhan dan sebagainya. Jadi ketika orang yang meninggal dunia ada suara mirip, ada kelebatan persis dengan orang yang meninggal dunia, itu adalah jin korin. Karena jin korin itu mampu untuk menjelma dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka ibu sekalian gak usah takut dengan kemunculan yang seperti itu. Dan ibu kalau ketemu hantu cukup ada. Idza ja'al ghilan fabadru bil adhan. Kalau kamu ketemu dengan ghilan, ghilan itu kayak tadi jin-jin yang kamu tadi itu, maka segera kumandangkan adzan. Jadi ibu kalau buka rumah, astagfirullahaladzim gitu ya, adzan dulu. Cuma masalahnya kok di adzan nggak pergi, kan? Nah itu siap-siap kabur. Jangan maling, manusia ini bukan jin, begitu. Baik, yang ketiga terakhir, satrul aurat, menutup aurat, bukan yang terakhir, sebelum terakhir. Nah, Nabi menjelaskan, la yaqulullah salata haid illa bi khimar. Tidaklah Allah tidak menerima salat seorang wanita kecuali dengan khimar. Khimar itu yang atas itu, jilbab yang gede itu. Nah, kemudian Nabi saat itu ditanya tentang sholatnya wanita, bagaimana sholatnya wanita itu pakai apa? Dira itu andor, bawah itu ya. Nah, Nabi bersabda demikian, jika andornya, bisa ngomong andor berapa ya, itu lebar dan menutupi kedua telapak kakinya, maka itu sah dijadikan untuk pakaian sholat. Ya, tapi tetap tadi jilbabnya harus gede. Harus dia menutupi. Jadi intinya seperti itu ibunya, dan auratnya ibu semuanya, seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajahnya.
Itu yang benar-benar ya boleh buka. Itu pun sebenarnya kalau di zaman-zaman fitnah seperti ini, ibu-ibu yang masih di bawah usia 40 tahun kalau bisa ya untuk bisa menutup wajahnya, terutama ya menjaga ini. Karena dulu di zaman para sahabat saja, para wanita itu ketika melewati para sahabat yang kualitas iman yang mantap saja, mereka langsung menurunkan pakaian yang ada di atas kepala mereka untuk menutupi wajah-wajah mereka. Apalagi sekarang ini yang banyak terjadi pelecehan seksual, terjadi pemerkosaan dan sebagainya. Itu tidak bisa disalahkan dari satu pihak saja. Pasti ada dua pihak yang harus disalahkan, sama-sama harus disalahkan. Ya mudahnya begini Bu, naik angkot malam-malam, pakai kemahnya, pakai pakaian you can see ya, kelihatan. Sopir itu manusia atau mereka? Lihat di kaca, Masya Allah, istriku nggak seperti itu, Masya Allah. Oh sudah dibawa. Tapi kan banyak kejadiannya, dikunci pintunya, bawa kabel, bawa pengangkut, kok diperkosa. Kenapa? Ya karena memancing. Maka untuk ibu-ibu itu kan nggak boleh safar kecuali harus bersama mahram. Kalau dilanggar ya kejadian. Ini yang di sekolah mana Jawa Timur ya? Yang satu sekolah cuti. Astaga, saya belum lihat langsung beritanya bagaimana, tapi baru disampaikan semalam di kajian Spartan. Ternyata yang hamil berapa Bu? Dari 100 sekian yang hamil berapa? 80-an yang hamil. Allah. Coba gimana? Jangan-jangan gara-gara tahun bawaan kemarin ya? Bisa jadi itu. Makanya ibu pesan yang anak perempuan, yang punya anak perempuan, jaga betul. Nabi itu memberikan jaminan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan, kemudian dia jaga, dia didik, bisa menjadi baik, bisa menjadi solehah, maka 3 atau 2 anak itu cukup menjadi perisai bagi ibu-ibu untuk bisa masuk surga. Jadi perisainya dari panasnya api yang sulit punya anak sulit. Saya lebih siap punya 10 anak laki-laki daripada 3 anak perempuan. Gitu ya. Ibu tahu sendiri lah. Kenapa dengan ibu? Nabi sudah berpesan, istausu bin nisa. Berilah banyak nasihat kepada perempuan ini. Karena apa? Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling punya anak cewek ini. Kalau sudah cinta sama orang, coba ibu dulu gimana? Dia itu enggak punya kemandirian kerja. Enggak, ya. Saya yakin dia bisa mandiri. Dia itu jelek, dia ganteng. Dia mau dikatakan dia itu enggak setia nantinya. Enggak, saya lebih tahu. Itu ada ceweknya. Begitu. Memang yang jadi masalah ini kalau anak cewek ini sudah suka sama lakinya, ini susah. Enggak dia restui, ngancam. Sudah naik ke atas umur mau nyemplung dulu. Gimana jawaban? Ya kalau calon laki-laki itu baik, Bu. Ini tatoan, Bu. Gimana orang tua, orang baik, orang taat. Calonnya tatoan coba. Maka kadang-kadang perlu ada ilmu lah. Kamu tuh nampak melihat laki-laki itu jangan pakai sedotan gitu kan. Masa kayak gini. Apalagi kalau kita lagi sama keluarga ke pantai gitu lagi jalan-jalan. Kadang kan kita lihat rombongan laki perempuan punya motor itu. Lakinya potongannya nggak jelas itu. Udah hitam, rambutnya pirang, tatuan. Yang dibonceng itu anak SMP, jilbaban, bagus gitu loh. Ini sempat saya mikirinnya anak ceweknya ini. Kayaknya perlu diajari untuk milih yang ganteng yang mana gitu kan. Yang baik, meskipun itu juga nggak boleh gitu kan. Tapi dalam kondisinya begitu ya. Nggak tahu gimana. Dan kenapa anak ceweknya bisa kemana-mana gitu kan. Baik, jadi ini terkait anak cewek kita, anak perempuan kita yang memang tidak ada solusi kecuali pesantren yang membawa cewek itu. Jangan sampai mereka banyak keluar rumah. Kalau hari ini perselingkuhan terjadi, perzinahan terjadi, gimana nggak terjadi Bu? Ya mereka bebas keluar rumah. Sama keluarnya dia alasan privat, tapi bukan privat. Kan apakah sampai kontrol kita sampai mendeteksi mereka di saat kemarin? Dan yang terakhir kemarin sebagai penutup,
Ada datang ke rumah ini, anak kelas 2 SMP, nangis. Kenapa? Ibu sangat konsultasi saya. Alhamdulillah dia datang ke kita. Saya ini pendarahan. Terus ada apa dengan pendarahan? Saya bukan seorang dokter, bukan apa. Ya ini karena kesalahan saya. Saya diajak pacar saya. Siang itu ya mandilah, kalau renang setelah selesai sore itu saya berhentilah warung. Saya disuruhkan minum, tiba-tiba saya nggak sadar. Nah, ketika saya nggak sadar itu sudah tiba-tiba bangun-bangun sudah di pagi hari di rumah kos-kosan laki-laki. Saya sudah nggak pakai baju apa-apa dan saya terjadi pendarahan seperti ini. Apakah saya harus lapor ke orang tua saya? Gimana Yusuf? Ada begitu, kayaknya kelas SMP. Ya, dan yang kemarin kasusnya ada yang kelas 6 SD, ada yang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Ya Allah, gimana nggak hancur? Jadi Indonesia ini pertama darurat dukun, darurat santet Indonesia. Yang kedua darurat Syiah, nikah mut'ah sudah darurat. Sekarang udah darurat seks, udah darurat semua ini sekarang. Parah betul. Pertama nikah mut'ah, ini hari lagi menjauh di kampus-kampus. Gimana nggak seneng? Orang boleh nikah kota. Kamu bisa nikah seminggu, nah setelah seminggu putus. Bahkan itu si ceweknya diberikan keutamaan, ada keutamaan. Kalau kamu satu kali dinikah mut'ah, kedudukan kamu sebagaimana Hasan, 2 kali sebagaimana Husain, 3 kali sebagaimana sahabat Ali. Semakin banyak kamu di mut'ah, maka semakin kedudukan kamu tinggi di sisi Allah Subhanahu luar biasa. Mau nggak begitu? Ajaran siapa? Bukan ajaran dari Nabi yang seperti tadi. Kamu sudah diharamkan, gitu kan? Baik, demikian. Banyak curhat kajian kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dari kajian kita pada pagi hari ini kalau ditanyakan kita kasih waktu 15 menit ke depan. Kalau ditanyakan waktu saya kembalikan kepada pembaca. Silakan ibu yang ada ini pertanyaan ditulis. Ibu kapan nulisnya? Kok saya nggak ngeliat? Dan saya udah dari rumah ya. Baik, langsung aja Bu ya, saya jawab ini. Apakah apabila tidur sering merasa seperti tertimpa sesuatu berarti kemasukan jin dan harus diruqyah? Mimpi itu ada 3 Bu ya. Mimpi itu ada 3. Yang pertama mimpi dari Allah. Mimpinya jelas, tidak samar dan mudah untuk dicerna. Jadi mimpi-mimpi yang jelas, ibu datang ke masjid pengajian, setelah itu pulang, itu mimpi dari Allah. Gitulah, jelas pokoknya. Meskipun ini harus ditafsirkan juga. Tapi hari ini karena kita tidak ada penakwil mimpi. Kalau dulu Nabi itu Nabi Yusuf. Kalau di kalangan tabi'in itu ada Imam Ibnu Qutaibah, ada Muhammad Ibnu Sirin. Mereka itu adalah pakar-pakar penakwil mimpi. Ibu mimpi apa, ceritakan, ditafsirkan persis akan terjadi sesuai penafsirannya itu. Kalau hari ini mau mimpi baik, mau mimpi jelek, tidak boleh diceritakan karena ada yang bisa menafsirkan. Kalau yang buruk nanti diceritain sama beliau lain, doa awas loh terjadi seperti mimpi kamu, belum tentu, karena itu perlu penafsiran. Nah yang kedua, mimpi itu dari setan. Mimpi dari setan itu seperti ini Bu, yang menakutkan, yang mengerikan, berada di tempat ketinggian, dikejar-kejar ular, anjing, dikejar-kejar harimau, ada orang mau membunuh kita, itu mimpi dari setan. Dan ini gak usah digubris. Kalau ibu terbangun, apa yang ibu lakukan? Bertawud, meludah ke? Lihat suami di mana? Karena itu tidak
Begitu. Nah, hakikat mimpi itu sebenarnya begini, Bu. Mimpi ini adalah sebuah permisalan. Nanti bisa dibaca dalam kitab Tuwabit Ta'bir Ru'ya, Imam Ibnu Taimiyah. Itu beliau menjelaskan begini. Mimpi itu sebenarnya penting bagi kehidupan manusia. Karena mimpi itu adalah sebuah permisalan yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk membuat permisalan itu, yang permisalan itu ditampilkan dalam tidurnya kita. Kita seolah-olah nonton gini. Atau kita sendiri yang menjadi aktornya, gitu kan. Maka kalau kita mimpi habis daki gunung gitu, setelah itu kok capek semua. Memang kita sedang daki gunung beneran, tapi di alam mimpi. Ada bahkan kisah para ulama, dia mimpi makan, bangun di sini ada bekas makan, gitu ya. Nah, tapi setan itu datang mengganggu mimpi seseorang. Sehingga mimpi-mimpi kebanyakan orang itu banyak yang tidak jelas, alias kabur, sepotong. Itu peran setan menghancurkan mimpi-mimpi kita. Nah, jadi kalau yang mimpi seperti ini, jika sekali dua kali nggak masalah, nggak usah diruqyah. Tapi kalau terus-terusan, baiknya memang coba diruqyah mandiri dulu saja. Diruqyah mandiri, ada reaksi atau tidak? Ya, tapi kalau ada reaksi, nggak apa-apa, dibawa ke ahli ruqyah. Insyaallah bisa ke kantor kita nanti. Di kantor Baitul Quran di belakang bakso Suami Pramuka. Kita ada rumah sehat Baitul Quran, itu ruqyah Baitul Quran. Jadi yang ada keluhan-keluhan jin seperti itu bisa ada ustaz spesialis kita namanya Ustaz Hidayatullah. Hidayatullah termasuk ibu kalau punya jimat-jimat mau bakar takut serahkan ke kita yang musnahkan. Ya. Terus Pak, saya ini ternyata nikahnya disantet sama suami saya, itu gimana? Benar Bu, banyak sekarang Bu pada gitu. Jadi sadar kita sudah punya anak satu, punya anak dua, baru sadar. Tiba-tiba istrinya bilang, siapa Bapak? Saya suami kamu. Enggak, saya nggak kenal. Masih saya kita kan sudah nikah. Enggak, saya nggak kenal sama siapa. Ini anak kamu? Enggak, saya belum punya anak. Datang di ruqyah, tambah sadar lagi sih. Semakin nggak ingat tuh siapa. Saya itu Pak, jujur, dulu gimana nikahnya? Iya Ustaz, dulu saya pewat. Loh kok ini bisa begini kenapa? Ya kan saya bertobat Ustaz. Nggak boleh dong saya perbarui lagi kan, saya update lagi kan nggak boleh. Ya sudah, kadaluarsa dong. Pengaruhnya. Ternyata ada kadaluarsanya. Sihir pelet itu Bu. Awas, jangan-jangan. Meskipun banyak yang lanjut, karena ya gimana lagi dijelasin sama keluarganya dan sebagainya. Ya gimana, sudah punya anak, sudah punya rumah dan sebagainya. Tapi baru nyadar kalau dia biasanya gini Bu. Ini dari pelakunya langsung, dia punya istri 7. Sekarang udah dicari semua, kalau yang istri pertama saja. Jadi caranya itu ini. Dulu sebelum tobat, istri saya itu juga ya, termasuk pimpinan di sebuah perusahaan BUMN. Jadi kalau ketemu anak SMA, dia toel aja, ya pukul begitu, pasti marah-marah. Tapi besok hari sudah tergila-gila sama bapak. Begitu prakteknya modusnya. Dan 7 ini semuanya lulusan SMA semua. Allah, kacau bapak itu. Alhamdulillah sekarang sudah bertobat. Apakah rok yang di atas telapak kaki ditambah memakai kaos kaki boleh untuk melakukan sholat? Tidak boleh. Masalahnya roknya yang harus panjang, bukan ditutup kaos kakinya. Karena kalau kaos kaki itu bukan dari bawah ke atas, itu dari bawah, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kalau ibu pakai hanya sekedar kaos kaki seperti itu, apalagi kaos kaki itu kan banyak kan pendek juga ya. Ketika ibu sujud lebih akan terbuka lagi. Maka para sahabat yang para wanita di zaman Nabi itu standar gamis mereka itu apa? 1 jengkal di bawah telapak kaki. Waduh, repot. Ya minimal kalau ibu itu pas berdiri itu gamis itu nyentuh lantai. Minimal. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengqadha salat zuhur dan asar di
dikerjakan saat zuhur, niatnya bagaimana Ustaz? Maksudnya menjamak ya. Bukan qadha, menjamak berarti. Jadi begini Bu, kalau kita ingin menjamak takdim, misalnya asar di waktu zuhur, ya sudah kita niat zuhur, selesai. Setelah itu kita niatkan asar itu untuk dijamak takdim. Dan memang anjurannya kalau kita safar itu dijamak takdim saja, jangan ditakhir, jangan diakhirkan. Karena kalau sudah dijamak takdim itu setelah itu jalan udah tenang. Tapi kalau takhir, ya kalau sampai nyawa kita sampai di masjid asar itu nanti kan, itu permasalahannya di situ. Apakah perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid, baik untuk mendengar kajian atau belajar dan mengajarkan Al-Quran tak sejahtera? Ini khilaf ya, perbedaan para ulama luar biasa dalam bab yang seperti ini. Ya, termasuk seperti Ustaz tadi Hidayat itu membolehkan ya, wanita yang haid untuk berdiam diri di dalam masjid, apalagi memang aktivitasnya dia itu adalah seorang guru, seorang ustadzah yang mereka harus mengajar di masjid, dari masjid ke masjid dan sebagainya, itu lebih diperbolehkan. Itu memang ada khilaf, perbedaan pendapat yang luar biasa dalam bab yang seperti ini ya. Tapi sementara ini ya, kalau ibu memang ada hajatnya untuk belajar di masjid, tidak masalah ya. Tapi jangan nyantai-nyantai di masjid, tak boleh. Tapi tujuannya jelas, di masjid ngapain gitu kan. Itu seperti itu. Baik, ada lagi sebelum kita tutup. Oke, baik, saya tutup dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.